kembali lagi di channel kesayangan kita, Foodpath. Make the path brighter and clearer. Hari ini kita akan kedatangan salah satu teman lama saya, kenal beliau 10 tahun yang lalu. Kita akan mendengar cerita dari beliau, pengalaman hidupnya, terus kemudian mungkin saran untuk anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia pergamingan, ataupun juga pengetahuan buat emak-emak, bapak-bapak, om, tante yang anaknya punya hobi, di game, sebagai gamer. Dan menarik untuk saya bawakan topik ini kenapa, karena pasti banyak di antara kita yang bertanya-tanya, emang dunia pergamingan ada karirnya tuh, atau ada penghasilannya? Dan itu juga yang menyebabkan kenapa saya mengundang beliau untuk datang ke channel ini, berbagi pengalamannya, berbagi pengetahuannya tentang dunia perindustrian not dunia perindustrian, dunia pergamingan ya. Oke, jadi jangan lupa like, share, and subscribe. Yuk kita welcome Stephen Chia. Halo Stephen. Halo Yana, apa kabar? Baik, baik, baik. Stephen Chia. Ya, Kesibukannya apa nih sekarang nih? ya lumayan. Skribon sekarang kita mau, karena saya kan bidangnya di game online publishing, Hmm. apalagi Mhm. fokusnya di mobile game. Ya, sekarang lagi banget sibuk. Kita ada planning rilis untuk sekitar 2 atau 3 game. Oke, Jadi kayak bikin planningnya, bikin product research dan segalanya lah gitu. oke. Mm, Jadi mm. kesibukannya di sana. Lagi ngelit tim ya? Ya, kebetulan ya memang saya sekarang itu nge-lead tim Indonesia untuk company yang sekarang saya bekerja. Mhm, Namanya VNG Corporation. Nah, itu salah satu unicorn di Vietnam, headquarter di Vietnam. mhm. Sebenarnya nggak hanya game sih, mereka kalau di Vietnam itu udah lebih luas ke bisnis teknologi, kayak misalnya mereka ada chat messenger, payment, cloud service juga. Nah, untuk Indonesia memang fokusnya hanya di mobile game dulu. Hmm. Oke. Banyak unicorn bermunculan nih. Ya, memang Oh, visinya itu VNG sebagai kayak Tencent-nya. Atau Tencent kan? Ya, iya. Tencent-nya Southeast Asia sih. Itu visinya cukup. Oh, Ya. oke, oke. So you joining the correct company, the best company so far. Ya, ya. And I'm happy with it. Ya. Oke, sebenarnya itu udah lebih dari 10 tahun yang lalu sih ya. Mhm. Mulai ya pertama kali kita ketemu Bu Yeda sebagai HR kan. Nah, itu Yes. pertama kali join di game online publishing waktu itu masih PC base ya. Hmm. Ya, memang kalau dari background banget itu sebenarnya memang dari kecil suka main game. Bokap beli Nintendo, beliin ya gitulah sampai ribut sama nyokap, ngapain sih nih anak-anak jadi main terus nggak belajar gitu kan. Jadi Mhm. suka banget lah pokoknya yang namanya soal game gitu. Kemana-mana pokoknya pikirannya game gitu kan. Sampai nggak pikirin pacar gitu. Itu sebabnya sekarang masih single gitu ya? Ya, terus dari game mulai merambah ke warnet. Nah, dari warnet itu kenal lah yang namanya online gaming PC gitu kan. Mmm. Nah, pas sekitar tahun 2007 lulus, Mhm. ya mulailah cari pekerjaan. Pertama sempat bekerja di kayak distributor hardware komputer. Itu Mhm. ya nggak lama sih, hampir 2 tahun aja. Mhm. Habis itu ada peluang lihat yang dulu nama company Apple Tree dulu ya. Mungkin Mhm. orang kenal kan nama Apple Tree. Mhm. Wah, ada lowongan nih sebagai istilah dulu masih namanya admin game lah ya namanya. Iya, Game, kalau nggak game salah. ya Mhm. kalau orang awam bilang game master. Ya ini admin game, apply ketemu mungkin karena yang interview, wah cocok nih dia gamer nih dan ngerti gitu kan. Ya, jadi ya udah diterima. Nah, sejak dari situ suka tuh dari kita belajar belajar yang namanya ini industri game kayak gimana sih gitu kan. Eh, Mhm. Menarik juga sih. Jadi kita sebagai game master bisa ngobrol sama user gitu kan. Terus Mhm. bisa lebih tahu oh ternyata launching game tuh begini cara
ngejalanin bisnis game tuh seperti ini gitu kan. Walaupun ada targetnya juga kan. Ya Hmm. itulah mulai terus terpikat sama bisnis gaming. Sampai tahun berikutnya ya sempat bisa dibilang lompat-lompat sih ke beberapa company industri game. Mm-mm. Sempat juga keluar dari industri game selama sekitar hampir 2 tahun juga. Tapi akhirnya balik lagi ke industri game sampai saat ini sih. Cinta mati dah sama dunia gaming ya. Iya. Banyak sih sebenarnya. Banyak banget Oh. apalagi dunia digital sekarang ya. Mm-mm. Bahkan bisa dibilang Mm-mm. industri gaming itu pendapatannya hampir setara dan bahkan lebih dari industri film. Wow. Ya, Jadi kalau mau di benchmark ya gaming sama dunia perfilman gitu. hampir sama dan bahkan bisa dibilang nggak kita di luar konteks online gaming ya kayak game PlayStation kayak apa segala itu pun penghasilannya bisa dari proses biaya produksi dengan revenue income itu bahkan Mm-mm. bisa lebih besar dari film-film besar, film terkenal gitu ya. Nggak sebesar kayak film Avatar atau Titanic sih, tapi memang Mm-mm. bisa dibilang potensinya seperti film. Jadi kayak misalnya kita direct sebuah game itu sama juga kayak direct sebuah film sih. Kayak gitu. Hmm. Nah, kalau itu untuk game yang kayak konsol kayak PlayStation, tapi untuk online game Mm-mm. sebenarnya bahkan bisa lebih besar dari pendapatan sebuah film. Apalagi sebuah game yang sangat terkenal ya. Kalau Stephen ngomongin pendapatan dari online game nih kalau Hmm. players beli aksesoris lah atau beli gamenya gitu ya. Ya, atau skin, karakter skin. Bisa dibilang menjanjikan sih. Jadi sekarang, apalagi zaman sekarang ya, itu Mm-mm. nggak perlu kerja di dunia game juga sih. Contoh game streamer, live streamer, atau Mm-mm. kayak endorser, atau misalnya e-sports. Itu Mm-mm. pasti banyak pilihan sih. Jadi mereka tuh bisa misalnya live streaming sebuah game di YouTube tanpa Mm-mm. harus bekerja di game company tertentu. Dia hanya Mm-mm. review game. Nah itu juga udah mendapatkan penghasilan lumayan. Dan mereka Mm-mm. tuh selain dapat income dari YouTube channelnya, juga bisa dapat income dari game company yang mau hire dia untuk endorse dong iklan gitu loh. Oh, oke. Apalagi di Indonesia tuh harganya sangat mahal. Nah itu di luar game publishing. Nah untuk game publishing sendiri sebenarnya masuk ke game publishing itu ya kita sebenarnya belajar juga sama kayak tech company yang lainnya, teknologi company Mm-mm. ya. Mm-mm. Sebenarnya sama kayak kita tuh bergabung di sebuah perusahaan sih. Jadi kita belajar yang namanya operational, belajar yang namanya marketing, belajar juga namanya sebuah bisnis game itu tuh kayak gimana, dan bahkan Mm-mm. kita belajar yang namanya digital marketing. Yang lagi in sekarang ya. Ya digital marketing. Kalau Mm-mm. dulu kan lebih ke marketing yang kayak kita namanya offline branding ya. Jadi Offline branding ya. ya kayak dulu tuh kalau game tuh di PC kan. Jadi kita harus ke warnet, kita ke Mm-mm. kota-kota, touring, roadshow gitu kan. Mm-mm. Sekarang karena lebih ke arah digital, which is handphone yang kita gampang install di Google Play gitu kan. Nah, jadi kita Mm-mm. mainnya sekarang lebih ke user acquisition. Ya disitulah ya kita bisa kayak analisa sebuah data, belajar seperti itulah. Jadi biar berkontek kayak sebuah game, tapi sebenarnya sama aja kita kayak bekerja di Tokopedia, bekerja di ya kayak Bukalapak atau Gojek. Jadi kita lebih belajar ke user acquisition, branding, ya gitulah. Oke. Itu kalau berarti kalau anak muda di anak-anak yang nonton nih Foodpath channel hari ini, mereka tertarik untuk terjun ke dunia gaming, mereka bisa yang kayak kamu bilang antara jadi game streamer atau join a company. Ya. Dua channel ya. Ada lagi sih sebenarnya Ada e-sport. satu lagi. Ya, E-sport. e-sports. Oke. Ya, Apa nih e-sport? Gue taunya sport doang. E-sports itu kepanjang dari electronic sport sebenarnya. Oke. Ya, sekarang lagi booming sejak yang namanya kayak game-game Mobile Legends atau game-game kayak PUBG.
Nah Aduh, itu ini kan semua gue nggak tahu nih, gue bener-bener emak-emak nih berasa tua ya, banget. makanya sekarang tuh udah luas banget. Ya, di Heeh, situ kan mereka ada sebuah tim e-sport itu jadi mereka kayak inilah klub sepak bola, heeh. klub e-sport. Jadi gimana caranya mereka membangun sebuah tim e-sport itu terus berkembang dan mempertandingkan tim mereka untuk sampai mencapai kayak ya kelas tertinggi lah gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dari Oh, oke. ya dia kayak Mobile Legend pun gitu kan ada kelas-kelasnya. Jadi dari kelas bawah sampai kelas atas tuh yang namanya kayak MPL itu salah satu lah yang namanya kayak World Championship. Nah, Mm-mm. kan mereka juga kalau sukses bakal Mm-mm. dapat funding, sponsorship dari investor atau juga ya kayak startup. Hmm. Interesting ya. Jadi ada 3 channel nih. Nggak gitu banyak suka duka sih. Kita so far Mm-mm. sampai sekarang itu enak-enak aja sih. Karena mungkin memang ada passion di situnya. Ya emang so far nggak ada yang namanya duka sih. Semua Ya fun ya. semua fun. Fun karena apa? Karena nature of the job-nya atau? Ya lingkungan kerja juga kerja gitu kan, lingkungan kerjanya asik. Maksudnya nggak streng kayak misalnya kita kerja di perbankan atau di ya gitulah, maksudnya kalau ya industri game kayak Bidang-bidang lainnya ya. ya soalnya industri game kan industri kreatif, bisa dibilang industri kreatif, seni gitu kan atau apalah gitu Mm-mm. kan. Dan ya Mm-mm. kita pasti ada sesuatu yang fun yang bisa kita bahas misalnya Mm-mm. misalnya game ini bagus gitu kan. Wah, ini keren banget gitu kan. Kayak Mm-mm. misalnya layaknya sebuah film lah. Mm-mm. Wah, ini game bagus banget nih, udah pada main belum gini-gini, udah pada coba gitu kan. Ya terus juga nongkrong bareng, main game bareng gitu kan. Ya kayak gitu. Kalau seorang Steven melihat dirinya 10 tahun ke depan, Ya, nggak bisa lihat. nggak bisa lihat. Kenapa nggak bisa dilihat? Hmm, 10 tahun kayak kejauhan sih ya. Kejauhan ya. Oke, berapa tahun? Berapa Ya, tahun? biasa tuh dilihatnya per 2 tahun sih. Oh, per 2 tahun. Target kamu selalu per 2 tahun. Ya, per 2 tahun. Kalau 10 tahun tuh agak benar-benar masih ya kalau orang bilang fortune teller tuh mesti samar-samar gitu buram kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita sebenarnya bisa lihat itu setahun atau 2 tahun ke depan mau kayak gimana gitu kan. Mm-mm. Apakah ya kalau dari saya sendiri ya cukup sebenarnya mengerjakan apa yang sesuai target company sekarang sih sebenarnya. Kalau dari sisi kerjaan ya gitu kan. Mm-mm. Ya Mm-mm. sebenarnya mau kalau dibilang kok kenapa nggak coba buka usaha sendiri? Pengen buka usaha sendiri, Mm-mm. tapi Mm-mm. masih belum inilah belum mateng pikirannya. Maksudnya Mm-mm. mau bisa apa gitu masih masih galau gitu kan. Ya, tapi Galau. ya jadi sekarang ya coba memenuhi target apa yang dikasih oleh company sekarang gitu kan. Sesuai dengan job role ya. Dan syukur sesuai visi dan misi company yang kita kerja sekarang, kita bisa bawa mereka ke level yang lebih tinggi sih. Pengalaman pribadi yang belum tersalurkan di dunia gamer. Ada sih, ada. Mm-mm. Sebenarnya sampai sekarang saya sendiri kerja masih di game publishing ya, di mana Mm-mm. itu hanya publish game dan memang sebenarnya dulu tuh pengen coba yang namanya game development. Mm. Tapi memang belum ada skill di situ sih, tapi ngerti lah alur game tuh kayak gimana. Maksudnya Mm-mm. cara biar membuat sebuah game dengan fitur-fitur yang bagus tuh oke, yang oke itu bisa gitu kan. Tapi memang Mm-mm. dulu itu belum ada sekolahnya sih sebenarnya. Iya Apakah dulu sekarang ada? ada. Saya udah beberapa yang ada dan bahkan ada yang bisa secara online. Jadi dari Oh, ya oke. game programming, game design, Hmm. Oke. 3D, game 3D gitu kan. Dulu tuh belum ada. Dulu
Dulu sebatas kayak misalnya graphic design atau interior design kan, belum ada yang namanya, Mhm, 3D ya kayak gitulah sebenarnya. mhm, Tapi ya nggak apa-apalah, mmm, mhm, nggak miss-lah pelan-pelan juga ya. sih, iya, mhm, Kalau tercapai syukur nggak ya udah gitu ya. iya, mhm. Oke, ada mentor nggak sih? Mhm, Seorang Steven Chia, do you have a mentor? sebenarnya mentor banyak sih. Jadi selama perjalanan karir itu ya mentornya dari lingkungan kerja sendiri, Mmm, eee, bukan dari motivator ya. iya. Kayak Mario Teguh nggak gitu kan. Nggak, bukan dari Mark Zuckerberg juga, bukan dari Bill Gates Heeh, juga, tapi ya heeh, mentornya sudah dari perjalanan sendiri, dari misalnya dari atasan kita sendiri, manajer kita sendiri. Jadi mmm, di mana kita, berada di posisi itu selalu aja ada pasti yang, ya kasih tahu kita nih, cara kerja begini, harus begini, dan kita ya belajarlah dari situ. Jadi mau dari divisi manapun, dari operational, dari marketing, bahkan mhm, dari eee, business development gitu kan. Bahkan pindah perusahaan pun kita juga bisa belajar banyak. Jadi contoh, nah sekarang nih yang saya bekerja di VNG ini, mhm, itu baru sekitar, hampir 3 tahun sih. mhm. Mmm, Udah jadi lumayan loh 3 tahun. iya hampir, ya baru 3 tahun lah, berarti masih betah ya. Masih. Kalau 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 bilangnya, "Ya udah 3 tahun," itu udah mulai nggak betah tuh. Kalau bilangnya, "Baru 3 tahun," ya kan, itu masih betah gitu kan. Nah, Heeh, heeh, jadi selama bekerja di game publishing lokal di Indonesia, begitu masuk ke VNG, which is mhm. mereka udah kayak lebih kayak lebih bagus lah dari strukturnya, dari cara kerjanya tuh kayak kita belajar ulang. Mmm, Oh in begini, oh term of organization ya? ya, oh caranya begini, oh ternyata begini. Walaupun mereka ada istilah-istilah yang beda dari yang Indonesia. Banyak banyak Mmm, istilah beda sih. Jadi ya sempat belajar, ya itulah yang namanya offline branding, online branding gitu kan, ya istilah-istilah yang baru dari mereka. Terus, oh ternyata mhm, tuh mereka cara kerja begini, jadi kayak belajar ulang. Ya kita ada basicnya, tapi udah paham, mmm, cara kerja udah paham, tapi cuman ya beda beda sesuatu yang lebih advance lah, mhm, mhm, mhm. di situ. Pastinya ya di Nah situ. itulah mentor buat kita gitu.